Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita semua tetap diberikan kesehatan untuk tetap melaksanakan pembelajaran meskipun secara virtual meeting. Ibu absen dulu ya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba KM pimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, baik. Sekarang Ibu cek semangatnya dulu ya. Masih semangat? Masih semangat, tetap semangat, bisa-bisa, Allahu Akbar. Semangat aye. Oke, wah masih pada semangat ya. Nah, oke baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bunga tunggal. Nah, yang minggu kemarin kita telah membahas mengenai kerugian dan keuntungan. Oke, baik. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu ya mengenai kompetensi dasarnya. Di sini ada 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Selanjutnya ada 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, yaitu penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Nah, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu mengenal fenomena atau aktivitas yang terkait dengan aritmatika sosial, terutama pada bunga tunggal. Selanjutnya, menentukan bunga tunggal dan pajak. Selanjutnya, memecahkan masalah terkait dengan aritmatika sosial, baik melalui tanya jawab, diskusi, atau presentasi. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Siswa dapat memahami cara menentukan bunga tunggal dari suatu tabungan atau pinjaman di bank. Selanjutnya ada siswa mampu memilih dengan bijak tempat untuk menabung atau meminjam uang di bank. Nah, sebelumnya nih, sebelum melanjut ke materinya, Ibu mau tanya dulu nih, apakah ada yang sudah baca mengenai bunga tunggal? Oh, pada sebelumnya, oke, kita simak dulu ya videonya, ya, tapi jangan lupa kalian harus mencatatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu pada mata pelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diterima pada setiap akhir jangka waktu yang sangat dekat. Ada dua macam bunga tunggal. Yang pertama yaitu bunga tunggal eksak yang memperhitungkan 1 tahun itu ada 365 atau 365 hari. Selanjutnya yaitu bunga tunggal biasa yang memperhitungkan 1 tahun itu ada 360 hari. Di mana bunga tunggal eksak dibagi dua macam, yaitu dengan waktu sebenarnya dan dengan waktu peningkatan. Di mana pada 1 tahun pada waktu sebenarnya itu ada 365 atau 366 hari, dan 1 bulan itu adalah jumlah hari dalam bulan. Dan untuk bunga tunggal eksak dengan waktu pendekatan, 1 tahun itu ada 365 atau 366 hari, dan 1 bulan itu ada 30 hari. Untuk bunga tunggal biasa juga dibagi menjadi dua macam. Nah, ada bunga tunggal biasa dengan waktu sebenarnya, bahwa 1 tahun itu ada 360 hari, dan 1 bulan itu merupakan jumlah hari dalam kalender. Sedangkan bunga tunggal biasa dengan waktu pendekatan, 1 tahun itu ada 360 hari, dan 1 bulan itu ada 3 hari. Selanjutnya yaitu menghitung bunga tunggal. Sebelum menghitung bunga tunggal, kita harus mengetahui bahwa besar bunga sebanding dengan persentase jangka waktu dan besar modal. Nah, jika seorang pedagang meminjam modal sebesar M atau misalkan dengan M pada sebuah bank, dan pihak bank memberikan suku bunga tunggal I per tahun, besarnya bunga kita misalkan B yang harus dibayarkan seorang pedagang kepada pihak bank adalah, nah di sini ada 3 buah rumus ya. Yang pertama yaitu setelah T tahun atau T-nya itu atau jangka waktunya itu per tahun. Maka kita menggunakan rumus B sama dengan M dikali I dikali T. Nah, untuk T-nya itu per bulan, maka kita tinggal ganti saja T-nya itu per 12. Selanjutnya yaitu T-nya per hari atau jangka waktunya per hari, maka kita tinggal ganti T-nya menjadi T per 360 hari. Nah, bisa dilihat ya bahwa untuk rumusnya. Selanjutnya yaitu untuk mencari modal akhir, kita tinggal menjumlahkan modal awal ditambah bunga. Selanjutnya di sini ada metode perhitungan bunga tunggal, di mana ada 3 buah metode. Yang pertama yaitu metode penghitungan tetap, yang kedua yaitu metode persen sebanding, dan yang ketiga yaitu metode persen sekitar.
di mana metode pembagi tetap merupakan dasar dalam pembagian hitungan tunggal dengan dasar bahwa satu tahun itu ada 360 hari. Dengan rumus itu, jumlah angka bunga dibagi pembagi tetap, di mana jumlah angka bunga ini kita dapatkan rumusnya itu M dikali P dibagi 100, dan pembagi tetapnya itu 360 dibagi P. Dan metode yang selanjutnya yaitu metode persen yang sebanding, di mana metode ini digunakan jika suku bunga bukan pembagi tetap dari 360. Selanjutnya yaitu metode persen yang seukuran, di mana metode ini juga digunakan dengan dasar suku bunganya itu 5% setahun dengan 1 tahun itu 365 hari. Nah, maka kita bisa dapatkan pembagi tetapnya itu kita tinggal bagi 365 dibagi 5 sama dengan 73. Selanjutnya yaitu kita mencari besar bunga. Besar bunga kita dapatkan rumusnya itu angka bunga dibagi 73. Dengan jumlah angka bunga itu rumusnya itu modal dikali jangka waktu dibagi 1. Maka kita peroleh rumus jumlah bunga itu jumlah angka bunga dibagi 73. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh di mana seorang pedagang meminjam uang di koperasi dengan bunga sebesar 5% per tahun. Pedagang tersebut baru dapat mengembalikan pinjaman berikut bunganya setelah 3 tahun sebesar 2.300.000. Yang ditanyakan berapakah besar bunga yang harus dibayar, dan yang kedua yaitu berapakah besar pinjaman pedagang tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita harus menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Maka di sini yang kita ketahui yaitu suku bunganya itu atau I-nya itu 5% per tahun, dan jangka waktunya itu atau P-nya itu adalah 3 tahun. Maka kita akan peroleh juga P-nya itu suku bunga setelah 3 tahun, yaitu kita tinggal kalikan 5% dikali 3 sama dengan 15%. Selanjutnya kita juga memperoleh modal akhirnya itu 2.300.000. Yang ditanyakan besar bunga yang harus dibayar dan besar pinjaman pedagang tersebut. Langkah selanjutnya yaitu tinggal menjawabnya. Yang pertama kita jawab dulu ya, yang besar bunga 10 tahun. Maka kita menggunakan rumus P3 sama dengan P dibagi 100 ditambah P dikali NA. Maka kita tadi sudah ketahui ya bahwa P-nya itu 15. Maka kita tinggal masukkan saja 15 dibagi 100 ditambah 15 dikali 2.300.000. Maka kita dapat 300.000. Jadi besar bunga yang harus dibayar pedagang tersebut adalah 300.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari besar pinjaman pedagang tersebut. Maka kita hanya mencari modal awal ya. Maka rumusnya itu NA atau modal akhir dikurangi besar bunga. Maka kita kurangi 2.300.000 dikurangi 300, maka kita peroleh 2 juta. Jadi besar pinjaman pedagang tersebut adalah 2 juta. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kalian telah menyimak ya mengenai bunga tunggal. Nah, terus selanjutnya apa sih yang kalian dapatkan dari video tersebut? Coba. Oh, bagus, ada 2 macam bunga tunggal. Lalu apa lagi? 3 buah metode. Oke, metode apa saja? Ya, betul, bagus. Ternyata ada 3 buah metode ya untuk memperhitungkan bunga tunggal. Yang pertama ada metode pembagi tetap, metode persen sebanding, dan metode seukuran. Nah, selanjutnya Ibu tanya dulu ya, apa sih bunga tunggal itu? Oke, bagus, benar ya. Bunga tunggal itu adalah bunga yang diterima pada setiap akhir jangka waktu yang besarnya tetap. Terus, bagaimana sih menentukan rumus perhitungan bunga tunggal? Bagus, bagus sekali. Ternyata memperhitungkan bunga tunggal, kita itu harus mengetahui besar bunga itu sebanding dengan persentase, jangka waktu, dan besar modal. Nah, selanjutnya, Ibu tanya lagi, jika diketahuinya bunganya itu per tahun, rumus mana yang akan kita gunakan? Nah, bagus. B sama dengan M dikali I dikali T. T itu apa sih? Bagus, jangka waktu. Betul ya. Nah, tadi kan kalian sudah paham ya mengenai konsepnya. Di sini Ibu kasih sebuah contoh latihan soal. Nah, kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Bentar, Ibu share screen dulu. Nah, ini latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit yang sudah kirimkan di WA group ya. Oke, sudah 15 menit nih. Nah, Ibu ada apa ini namanya? Ibu sudah tadi melihat ya pengerjaan kalian. Nah, di sini kita lihat pengerjaan dari teman kalian.
Nah, ini ada pengerjaan dari Lisa. Coba, pengerjaannya apakah sudah benar? Ya, betul sekali. Sudah benar ya. Ternyata Lisa itu menjawabnya itu menuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu, lalu apa yang ditanyakan, lalu akhirnya Lisa menjawab dan menyimpulkannya. Jadi, bisa dilihat ya bahwa kesimpulan akhirnya itu besar bunga yang harus dibayar oleh Pak Yudi selama 2 tahun adalah Rp800.000. Nah, yang lain apakah ada yang sama atau mungkin prosesnya berbeda atau pengerjaannya berbeda? Siapa? Oh, Ani gimana pengerjaannya? Oh, jadi Ani itu langsung ya. Jadi dari mana? Oh, dari sini ya. Dari sini langsung ke jawabannya. Tapi ada kesimpulannya? Oh, ada. Bagus. Tidak apa-apa. Yang penting kalian mengerti mengenai cara pengerjaan soal bunga tunggal ini ya. Selanjutnya siapa lagi? Oh, kenapa nggak disimpulkan akhirnya? Nah, untuk pengerjaan seperti ini, karena ini mengenai soal cerita, kita harus menyimpulkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau misalkan cuma sampai 800 yang ini, itu tuh belum menjawab pertanyaan pada soal. Makanya kita harus menyimpulkan agar kita bisa dikatakan itu tuh menyimpulkan atau menjawab pertanyaan pada soal. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Semuanya mengerti ya? Alhamdulillah kalau semuanya mengerti. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika tidak, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Untuk tugasnya, Ibu kirimkan di WA Group ya. Dengan video dan pembelajaran kali ini, Ibu kirimkan di WA Group. Jangan lupa kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan ya. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.